warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Rahmawati, mahasiswi Universitas Satya Negara Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kenaikan COVID-19 di DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, seperti yang kalian ketahui, COVID masih bersama kita hingga sampai di tahun kedua ini. Sudah 2 tahun kita hidup berdampingan dengan COVID. Dan COVID ini masih menjadi masalah yang serius di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Hari ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Sama seperti tahun sebelumnya, kita semua mungkin saat ini sudah bosan dengan kondisi ini. Bosan dengan kata-kata soal pandemi, virus, corona, COVID-19, dan lain-lain. Namun harus kita ingat bahwa pandemi COVID ini hanya akan berakhir apabila kita tetap tangguh, semangat, dan taat kepada protokol kesehatan. Karena sudah banyak korban berjatuhan karena virus mematikan ini. Tak jarang korban itu adalah keluarga kita sendiri, teman kita, atasan kita, bahkan tetangga kita. Jika kita melihat orang sekitar, kita akan melanggar protokol kesehatan, maka wajib untuk kita ingatkan, jangan segan dan jangan takut, sebab melanggar protokol kesehatan yang justru akan membuat kita semakin lama dalam suasana pandemi. Seperti berita yang ada saat ini, bahwa COVID mengalami kenaikan kasus lagi, khususnya di Jakarta. Hal ini menjadi masalah serius mengingat Indonesia sudah melewati gelombang kedua kasus COVID yang tinggi di bulan Juli kemarin. Pemerintah bergegas mempersiapkan protokol kesehatan yang lebih agar tidak adanya gelombang ketiga di Jakarta ini. Apalagi di Desember ini banyak libur panjang Natal dan Tahun Baru yang memungkinkan orang-orang untuk pergi berlibur di akhir tahun yang bisa mengakibatkan kerumunan dan membuat kasus COVID menjadi naik. Warga Jakarta harus waspada. Pasalnya hampir seluruh daerah DKI Jakarta mengalami tren kenaikan kasus COVID selama sepekan terakhir. Fakta ini diungkapkan oleh Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut, yang dalam konferensi pers evaluasi mingguan PPKM. Beliau mengatakan bahwa wilayah Jakarta, baik itu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan, hampir semua mengalami kasus tren COVID. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dwi juga memaparkan juga berdasarkan data terkini pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan tes PCR sebanyak 15.000. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.000 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 69 positif dan 14.192 negatif. Selain itu, dilakukan pula tes antigen sebanyak 44.000 orang dites dengan hasil 18 positif dan 44.000 negatif. Lebih lanjut, Dwi juga mengungkapkan target tes WHO ada 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu. Artinya, target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu. Target ini Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 105.000 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR di DKI Jakarta kini telah mencapai 683.000 sejuta penduduk. Jakarta mengalami kenaikan 26 kasus. Dengan adanya kenaikan ini, pemerintah berencana untuk menerapkan kembali PPKM. Pemerintah berupaya mencegah penyebaran virus corona saat libur panjang Natal dan Tahun Baru. Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
Bapak Muhajir Effendi mengatakan penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 atau PPKM di seluruh wilayah Indonesia akan berlaku mulai 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mencegah virus corona saat libur panjang Natal dan Tahun Baru. Dalam kasus COVID ini sudah banyak sekali rekan kita maupun petugas kesehatan yang merenggut nyawa karena virus corona. Jadi, mari kita membayar kepergian mereka dengan menerapkan protokol kesehatan sebaik-baiknya agar kepergian mereka tidak sia-sia belaka dan tidak adanya gelombang ketiga kasus tinggi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Kita harus bisa dan mampu untuk keluar di pandemi ini. Selama kita bekerja sama sebaik mungkin, tidak meremehkan dan menerapkan protokol kesehatan, corona bisa diatasi dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.